Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang saya cintai dan saya hormati, kaum muslimin yang saya muliakan, kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi umat pemimpin, umat pelopor, dan bukan untuk menjadi umat pengekor. Kita dipilih oleh Allah untuk menjadi pelopor segala kebaikan, segala kemuliaan, dan tidak menjadi pengekor. Karena itu kita diberi oleh Allah agama orang-orang yang menang, agama orang-orang yang menjadi pelopor, sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi.
Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Surat At-Taubah ayat ke-33. Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan dengan agama yang benar, agar Allah memenangkan agama ini atas seluruh agama yang lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Maka agama yang Allah pilihkan bagi kaum muslimin adalah agama kemenangan, yang untuk dimenangkan oleh Allah atas segala agama yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa beliau Tamim Ad-Dari menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amra ma balaghal lailu wan naharu. Sungguh-sungguh agama ini akan sampai ke segenap penjuru, di mana malam dan siang sampai kepadanya. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahullahu hadzal din. Dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah yang dibikin dari kemah-kemah, ataupun rumah yang dibikin dari kulit hewan, rumah-rumah badu di pegunungan, tidak ada satupun rumah kecuali Allah masukkan agama ini padanya. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin, dengan kemuliaan orang yang mulia atau dengan kehinaan orang yang hina. Azza izzan yu'izzullahu bihil islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufra, yaitu kemuliaan yang Allah muliakan dengannya Islam, dan kehinaan yang Allah hinakan kekafiran dengannya. Yakni dengan datangnya Islam, maka orang terbagi menjadi dua. Orang yang aziz, yang mulia, dan orang yang zalil, yang hina. Yang aziz yaitu yang mau menerima Islam, yang zalil, yang hina yaitu yang menolak Islam. Wa kana Tamim Ad-Dari yaqul, dan Tamim Ad-Dari menceritakan, qad araftu dzalika fi ahli baiti, aku melihat kenyataan hina dan mulia itu pada keluargaku. Laqad asaba minhum man aslama al khaira wasyarafa wal izza. Sungguh
siapa dari keluargaku itu yang masuk Islam telah menerima kebaikan, kemuliaan dan keagungan. Walaqad asaba man kana minhum kafiran adz-dzulla was-saghara wal jizyah. Sedangkan yang kafir daripada keluargaku, dari sukuku, itu menerima, aku melihat padanya kehinaan, kerendahan dan kemestian bayar upeti. Begitu ikhwanna fiddin azzakumullah. Agama ini adalah agama menang, agama untuk menang. Dan Allah memang mengirimkan agama ini melalui Rasul yang serba menang, Rasul yang menang dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dan juga menang dengan tombak dan dengan pedang. Karena itu dakwah Islam selalu berdampingan dengan komando perang. Dakwah Islam dikatakan oleh Nabi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Dalam riwayat Muslim, wa anna Muhammadan rasulullah. Fa idza qaluha asamu dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, sekalian manusia. Komando dakwah identik dengan komando perang. Aku diperintah untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam hadis itu disebutkan wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan sampai mereka mau menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Apabila mereka telah melakukannya, maka mereka telah menjaga diri mereka dari pedangku dan dari seranganku. Begitu Nabi SAW memberitakan. Jadi bukan dari pikiran beliau, tapi dari wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Sebab kalimatnya apa? Umirtu, aku diperintah. Yang merintah beliau adalah Allah. Begitu. Karena itu hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, Allah mengajak kita untuk jangan mempunyai mental rendah, jangan punya mental cengeng, ya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Imran ayat ke-110. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Oh, maaf, Al-Imran 139. Wala tahinu,
Jangan kamu merasa hina, wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih, karena kalian ini kata Allah paling tinggi kedudukannya kalau memang kalian beriman. Al-Islamu kata Nabi ya'lu wa la yu'la alaih. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Islam itu ya'lu, tinggi, wa la yu'la alaih, dan tidak bisa disejajarkan ketinggian Islam itu dengan agama yang manapun, apalagi disaingi ketinggiannya. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita merasa minder, rendah diri ketika kita merasa beriman sebagai muslim. Ya, tidak ada alasan untuk kita merasa hina di hadapan siapapun, di hadapan kufar apalagi. Ya, karena memang kita ini dididik oleh Allah dan Rasulnya dengan agama ini untuk menjadi pemimpin dunia dan pengatur kehidupan dunia, bukan sebagai yang diatur, ya, tetapi yang mengatur dunia. Ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat ke-110. Kedudukan kita ini, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dilahirkan oleh Allah di kalangan manusia, karena kalian mempunyai misi tugas yang paling mulia, yaitu kalian beramar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, dan bernahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran. Dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Beramar ma'ruf, menyeru manusia kepada kebaikan, dan bernahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran, karena beriman kepada Allah, bukan karena alasan politik atau bukan kepentingan politik, tapi semata-mata karena beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ini umat pelopor yang menggerakkan manusia untuk beramal, untuk berbuat baik, yaitu al-ma'ruful akbar, kebaikan terbesar, yaitu tauhid, tauhidul ibadah lillah, mentauhidkan ibadah untuk Allah, dan berbagai kema'rufan yang lainnya, mencegah manusia dari kemungkaran. Al-munkarul akbar, kemungkaran terbesar, yaitu syirik billah, berbuat syirik kepada Allah, dan itu adalah misi daripada umat ini. Hadirin, semua itu dilakukan dalam rangka beriman kepada Allah Ta'ala, bukan untuk kepentingan-kepentingan
dunia. Kepentingan dunia yaitu jabatan ataupun kepentingan materi. Itu semua adalah godaan bagi kaum muslimin. Bahkan Allah Ta'ala memilih kita menjadi umat yang selalu berjihad fisabilillah, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, beriman kepada Allah, dan kemudian berjihad fisabilillah. Allah Ta'ala menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hajj ayat ke-78, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi faqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Dia Allah telah memilih kalian untuk misi jihad ini, dan Allah tidak akan menjadikan dalam agama ini kesulitan bagi kalian. Tunaikan misi perintah berjihad ini sesuai dengan kondisi kalian dan kemampuan kalian, karena Allah tidak ingin menjadikan kesulitan bagi kalian dalam agama ini. Dan ini adalah agama dari bapak kalian, yaitu Ibrahim. Bapaknya orang Arab, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Arab sebelum datangnya Islam mengaku beragama di atas agama Nabi Ibrahim. Mereka mengaku beragama dengan agama bapak moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim, agama Ibrahimi. Ya, maka Allah ingatkan bahwa misi jihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya itu adalah dari agama bapak moyang kalian, Ibrahim alaihissalam. Dia, Allah telah menamakan kalian dengan muslimin. Nama kalian itu sudah terdaftar di sisi Allah, yaitu al-muslimun. Nama kalian ini sudah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya dan juga dalam Al-Quran ini, agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan agar kalian menjadi saksi kebenaran ini atas sekalian manusia. Oleh karena itu, untuk kalian bisa menegakkan atau menunaikan misi yang dibebankan kepada kalian ini, yaitu misi jihad fisabilillah ini, tegakkanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian zakat dan
berpeganglah kalian dengan Allah, bertawakallah kalian kepada Allah. Dia Allah telah menjadikan kalian sebagai hamba-hambanya yang mulia. Dia Allah adalah sebagai pelindung kalian. Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, misi jihad timbul dalam pikiranmu, kok ngeri. Betapa sulitnya jihad, harus berperang. Waduh, perang. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang, padahal perang itu tidak kalian sukai, kata Allah. Allah tahu kita ini nggak suka perang, sukanya damai, ya, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo, senengnya itu ya. Meskipun agamanya diinjek-injek, meskipun anak cucunya dijadikan murtad, ora apa-apa, sing penting guyub rukun, sing penting damai. Setelah masuk kubur baru ngerti, nggak ada yang ngirim doa karena anaknya pada murtad kabeh. Nggak ada yang mengirim istighfar, permohonan ampun dari Allah untuk dia. Kenapa anaknya murtad kabeh? Baru ngerti, oh ya Allah, berarti punya anak yang soleh itu luar biasa mahal sekali. Anak yang selalu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Aduh, nyesel, nangis darah abadi. Nah, itu gara-gara ingin damai. Ya, makanya Allah ingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu, membenci perang, membenci jihad, tidak suka jihad, mengekstrim-ekstrimkan jihad, kemudian padahal itu adalah menjadi kebaikan bagi kalian. Bisa jadi kalian itu menyenangi sesuatu, menyenangi kerukunan, menyenangi perdamaian, padahal itu menjadi kejelekan bagi kalian. Kejelekannya bagaimana? Demi perdamaian kita hendaknya saling toleransi dalam beragama. Saling toleransinya bagaimana? Ayolah kita nggak usah mengklaim, nggak usah menganggap agamanya sendiri yang benar. Semua agama sama benernya. Jadi kalau orang Islam berhari raya dijaga oleh orang Nasoro, kalau orang Nasoro berhari raya dijaga oleh orang Islam. Kita saling merayakan. Orang Islam merayakan Idul Fitri, Idul Adha, orang Nasoro, orang Buddha, Hindu ikut mengucapkan selamat dan ikut menyatakan kegembiraan. Nanti orang Nasoro, orang Hindu, orang Buddha merayakan hari raya mereka, ikut kita menyatakan kegembiraan, ikut menyatakan selamat dan sebagainya. Demi perdamaian. Bisa jadi kalian senang kepada perdamaian itu, padahal itu menjadi kejelekan bagi kalian, kata Allah.
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Nah, begitu hadirin, ini menunjukkan dan membuktikan bahwa agama Islam itu bukan produk akal seseorang, bukan produk perasaan seseorang. Karena buktinya apa? Buktinya yang tidak kita sukai oleh perasaan kita, itu justru dijadikan syariat oleh Allah. Yang kita sukai oleh perasaan kita, justru itu dicela oleh Allah. Nah, oleh sebab itu kita diberi agama namanya Al-Islam. Al-Islam itu artinya ketundukan. Ketundukan, al-istislam. Bukan al-Islam itu artinya bukan assalam, damai, bukan. Keliru kalau al-Islam diartikan kepada assalam, damai, bukan. Islam bukan damai. Islam itu bukan agama damai. Islam itu agama perang. Ya, al-istislam itu tunduk, tunduk pada komando. Nah, dalilnya ialah dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Allah menegaskan tentang kedudukan ini. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Wa yusallimu taslima. Maka tidak, demi Allah, demi Tuhanmu, sungguh mereka tidak beriman sehingga mereka mau menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam memutuskan perkara yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka itu tidak merasakan adanya ganjalan, keberatan terhadap putusanmu, dan wa yusallimu, tunduk taslima, dengan setunduk-tunduknya. Ini makna Islam, ketundukan. Ya, hadirin sekalian, kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, bahkan Allah memastikan kalau umat ini mau sukses, hendaknya mereka kembali kepada jati diri mereka, yaitu menjadi umat pelopor yang mempelopori manusia beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, berseru kepada tauhid. Ini adalah sesungguhnya landasan untuk kita sukses. Kalau kita tidak menjalankan syarat-syarat kesuksesan tersebut, maka kita sampai kapanpun tidak akan sukses. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-104 dan sampai 105. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah dari kalian umat yang berdakwah ilal khair. Berdakwah ilal khair yaitu berdakwah kepada Alkitab was sunnah, berdakwah kepada ilmu Alkitab was sunnah.
dan menyeru manusia kepada kema'rufan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Mereka yang berhasil menjalankan ini dikatakan mereka itulah orang-orang yang sukses. Hadirin, kita diajak setiap waktu dalam 5 waktu untuk sukses. Dalam azan, ya, kita diseru hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kepada kesuksesan. Mari kepada kesuksesan. Ya. Menegakkan sholat itu adalah tonggak kesuksesan. Digambarkan oleh Nabi dalam riwayat Muslim bagaimana Islam itu, bangunan Islam itu. Beliau bersabda, Ra'sul amri al-Islam. Landasan agama itu ialah al-Islam, ketundukan. Ya. Wa amuduhu as-salah, dan tiang penyangganya yaitu sholat. Tonggaknya sholat. Wa darwatu sanamihi al-jihad, dan puncak daripada pengamalannya yaitu al-jihad fi sabilillah. Itu bangunan agama. Ya. Maka siapa yang telah berhasil menjalankan demikian itu, dia akan menjadi orang yang sukses. Dan kita dilarang oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang celaka. Di ayat selanjutnya Allah mengingatkan bagaimana orang-orang yang celaka itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan jangan kalian menjadi orang-orang seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu, ya, dan mereka itu mendapatkan azab yang besar. Hadirin, ketika kaum mukminin kembali kepada jati dirinya, bersatu dalam mengajak manusia kepada Al-Quran was Sunnah, ketika kaum muslimin kembali kepada misi hidupnya, berdakwah kepada tauhid, ya, mencegah manusia dari kemungkaran, ya, maka mereka menjadi orang-orang yang falah, yang sukses. Hanya itu. Tetapi ketika mereka lupa jati dirinya, justru mereka bercerai-berai, saling membenci, saling menjegal. Setelah datang kepada mereka ilmu, ya, ilmu justru dijadikan untuk menjatuhkan saudaranya. Maka bagi orang-orang yang demikian itu azab yang besar. Hati-hati. Azab Allah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk peperangan, permusuhan, pertumpahan darah, bencana alam, dan direndahkan oleh musuh, oleh kufar,
ya, dihinakan oleh ahlul bid'ah, ahlul dhalal dan sebagainya. Azab Allah itu macam-macam. Hati-hati. Ya. Maka Allah juga mengingatkan di ayat lain, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja dari kalian, tapi menimpa semuanya. Fitnah di situ yaitu syirik, bid'ah, kufur, yang semua itu ketika orang sengaja melakukannya, bahkan terang-terangan melakukannya untuk menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka azabnya, ancaman azabnya itu merata. Tidak hanya dipilih orang-orang yang berbuat saja, tetapi semuanya kena. Mengapa kok yang tidak berbuat juga ikut kena? Karena yang tidak ikut berbuat diem, melihat kemungkaran itu. Ya, padahal kita ini telah ditunjuk oleh Allah menjadi umat yang tidak rela, tidak diam melihat kemungkaran itu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan tentang ayat ini, tentang Al-Imran ayat ke-104, 105 itu. Beliau menyatakan fa khassa haula'i bil falahi duna man adahum. Maka Allah khususkan mereka itu dengan kesuksesan dan bukan selain mereka, yaitu wa da'watu ilal khair huwa da'wah ila kitabillah wa sunnati rasulih. Sedangkan dakwah kepada kebaikan yaitu dakwah kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, kepada Al-Quran wa sunnah. Ladda'una ila ra'yi fulan au fulan, bukan orang-orang yang berdakwah kepada pendapat si fulan atau si allan. Begitu hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, kita diberi kemuliaan oleh Allah, agama yang menang. Kita diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala, ya, menjadi agama yang tertinggi, mempunyai agama yang tertinggi, termulia. Dan kemudian kita diberi oleh Allah kemuliaan untuk mengemban amanah, tugas amar ma'ruf nahi mungkar, di mana tugas ini begitu mulianya dan dicintai oleh Allah, ya. Bahkan Allah membanggakan hambanya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih bagus omongannya dari orang yang berdakwah ke jalan Allah dan beramal dengan apa yang dia sampaikan itu. Nah, dan kemudian menyatakan sesungguhnya aku adalah termasuk dari orang-orang yang tunduk kepada agama ini. Siapa yang lebih bagus dari ini? Ditantang oleh Allah. Dengan penuh kebanggaan Allah membanggakan hambanya yang demikian itu. Kita dibanggakan oleh Allah dengan misi itu. Hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, maka dengan sebab itu hendaknya kita mengerti bahwa misi ini besar sekali keutamaannya dan kemuliaannya dan kecintaan Allah kepada orang-orang yang menjalankan misi ini. Karena itu, ya,
Allah memberikan bimbingan untuk supaya kita menjalankan misi ini dengan sukses. Dalam surat Yusuf ayat ke-108 Allah memberi bimbingan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan hidupku. Aku berdakwah ke jalan Allah di atas basirah. Di atas basirah yaitu di atas ilmu, kata para ulama. Aku dan orang yang mengikuti jejakku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah dari segala sifat-sifat sifat-sifat yang rendah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk golongan musyrikin, yakni berlepas diri, menyatakan berlepas diri dari golongan musyrikin. Ya, Allah membimbing di sini untuk supaya kita menjalankan misi dakwah di atas dasar ilmu. Ilmu apa? Ilmu kitab wa sunnah. Ya, nah, ini diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari. Di sana dalam riwayat itu Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa dari kalian yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka Allah jadikan dia faqih, ngerti tentang agama ini. Ilmu ini yang dipakai, ilmu kitab was sunnah ini yang dipakai untuk berdakwah. Jadi dakwah itu dijalankan dengan bimbingan ilmu kitab was sunnah, bukan dengan bual-bual atau cuman pandai bicara atau pandai berkata, ya, tapi dengan ilmu. Apa yang Allah beritakan dan apa yang Rasul beritakan itu sampaikan. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa para salafus saleh itu? Para salafus saleh itu diberitakan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat Nabi, muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti jejak muhajirin dan ansar. Waradu anhu, dan mereka pasti akan ridha kepada Allah, melihat balasan Allah, surga Allah, ketika mereka mati di atas manhaj atau di atas thariqah, di atas jalan para as-sabiqunal awwalun itu tadi. Nah, itu pemahaman yang harus kita ikuti karena Allah perintahkan demikian. Allah mensyaratkan ridha. Ridhonya itu syaratnya yaitu kalau kita mengikuti jejak mereka para as-sabiqunal awwalun. Ya. Nah,
Mengikuti jejak mereka yaitu mengikuti pemahaman mereka, mengikuti pengamalan mereka ya dengan agama ini. Nah, itu adalah syarat untuk kita selamat dalam memahami agama ini. Hal ini juga di samping diterangkan oleh Allah, juga diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu may ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di Abdu 'alaiha bin nawajid. Karena sesungguhnya siapa dari kalian yang masih hidup sepeninggalku, sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak, kata Nabi. Ini nubuah dari Nabi, bukan ramalan. Nubuah yaitu berita tentang kejadian yang akan datang. Siapa dari kalian yang masih hidup sepeninggalku, sungguh dia akan melihat perselisihan yang banyak. Di saat itu, kata Nabi, wajib kalian berpegang dengan sunnahku, yaitu dengan ajaranku, yaitu dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah para khulafa rasyidin min ba'di, dan sunnah yaitu pemahaman para khalifah-khalifah yang terbimbing, yang mereka itu mendapatkan hidayah sepeninggal aku. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahammu, jangan lepas-lepas kalau kau ingin selamat dalam perselisihan. Ya, ketika terjadi perselisihan umat, gigit itu, pegang langsung sunnah Nabi dan sunnah para khulafa rasyidin, sunnah para salafus saleh. Selamat kau. Ya, siapa khulafa rasyidin itu yang disebutkan oleh Nabi sepeninggal beliau? Diterangkan dalam riwayat Abi Dawud dalam sunannya dari Safinah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Safinah menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatun nubuwah min ba'di salasuna sanatan. Khilafah, penguasa di bawah bayang-bayang Nabi, di bawah bimbingan Nabi sepeninggalku, bukan Nabi sepeninggalku, tetapi di bawah bayang-bayang ajaran Nabi, ya, yang datang khilafah itu sepeninggalku, itu dia berkuasa selama 30 tahun. Ya, sepeninggalku. Terus dihitung oleh Safinah periwayat hadis ini. 30 tahun sepeninggal Nabi. Abu Bakar As-Siddiq memerintah sepeninggal Nabi 2 tahun. Kemudian Umar bin Khattab memerintah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq 10 tahun, 12 tahun. Ya, kemudian Utsman bin Affan memerintah sepeninggal Umar 12 tahun, 24 tahun. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintah sepeninggal Utsman 6 tahun, pas 30 tahun. Itu khilafatun nubuwah. Ya. Para sahabat Nabi yang dibawa kepemimpinan mereka, itulah mereka yang telah dinubuahkan oleh Nabi untuk kita berpegang dengan mereka. Nah, hadirin kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati,
Ya. Jadi dengan demikian dakwah itu di atas dasar ilmu, dan ilmu itu ialah ilmu kitab was sunnah, dan ilmu kitab was sunnah itu ialah dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, itu adalah satu ketentuan. Kalau berdakwah mengajak orang kepada Islam tapi dengan pemahaman sendiri-sendiri, itu tidak menjadi tidak mengantarkan dia kepada kesuksesan, kepada falah. Justru akan mengantarkan dia kepada kerancuan, ketidakjelasan. Oleh sebab itu, hadirin, kita dikasih bimbingan oleh Allah, kaidah penting, ya. Sebagai pelopor itu jangan ikut-ikutan, jangan jadi pak turut, jangan jadi mukallid, pembebek, ya. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman, artinya jangan kamu mengikuti, jangan kamu mengatakan perkataan yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran itu adalah nikmat Allah. Semuanya nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban jawaban dari kalian. Ya. Jadi haram hukumnya untuk ikut-ikutan, untuk asbun, asal bunyi. Ya. Maka dari itu diterangkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir. Beliau menyatakan wa ma'nal ayah wa ma'nal ayati an-nahyu ayyaqulal insanu ma la ya'lamu au ya'malu bima la ilma lahu. Dan makna ayat ini ialah larangan untuk orang berkata apa yang dia tidak tahu, atau untuk berbuat dengan perbuatan yang dia tidak tahu. Kenapa kamu berkata seperti itu? Lu katanya Kiai Fulan, katanya Habib Fulan, lu katanya. Yang diakui dalam Islam itu bukan katanya Kiai Fulan, atau katanya Ustadz Fulan, atau katanya Habib Fulan, atau katanya Syekh Fulan. Yang diakui dalam Islam itu ialah kata Allah dan kata Rasulnya. Kata Allah di dalam Al-Quran dan kata Rasulnya di dalam As-Sunnah, dalam hadis sahih. Itu yang diakui, baru boleh kau katakan itu adalah bagian dari Islam. Kalau katanya ini dan itu dan sebagainya, aduh, itu namanya agama gosip. Tidak boleh beragama dengan di atas dasar gosip, itu tidak boleh. Hada haram, ya akhwan. Ya, katanya Syekh Fulan, katanya Syekh bin Bas. Syekh bin Bas kok dalil? Bukan dalil. Katanya Syekh Mukbil, katanya Syekh Al-Albani, bukan dalil.
Yang namanya dalil itu ialah katanya Allah dan katanya Rasul. Itu dalil. Nah, jangan kamu mengatakan tentang agama dengan tanpa ilmu, tanpa punya kepastian, mempunyai landasan firman Allah dan sabda Rasulnya. Ya, ketika diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ketika Ibnu Abbas menerangkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang untuk haji tamattu. Haji tamattu itu ketika masuk musim haji, masuk miqat, niat pakai ihram untuk umroh, setelah selesai umroh dia tahallul, melepas pakaian ihramnya untuk menunggu di Mekah saat haji tanggal 8 Dzulhijjah. Itu haji tamattu. Ketika datang tanggal 8 Dzulhijjah, terus pakai pakaian ihram dari tempat tinggal dia di Mekah, terus berangkat ke Mina untuk menunaikan rangkaian manasik haji. Itu haji tamattu. Ibnu Abbas menyatakan demikian, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan orang untuk haji tamattu. Kemudian ada salah seorang dari yang hadir bilang, loh tapi Abu Bakar dan Umar menganjurkan untuk haji ifrad. Haji ifrad itu ketika masuk ke miqat, niat pakai pakaian ihram untuk haji. Setelah selesai rangkaian haji, manasik haji, baru kemudian menunaikan memakai pakaian ihram lagi untuk niat umroh. Itu haji ifrad. Loh tapi Abu Bakar dan Umar menganjurkan untuk haji ifrad. Ngamuk Ibnu Abbas. Saya takut turun hujan batu dari langit gara-gara omonganmu itu. Aku katakan Rasulullah mencintai dan menganjurkan haji tamattu. Kamu katakan Abu Bakar dan Umar menganjurkan haji ifrad. Gak pantas kamu omongan itu. Begitu. Jadi omongan Abu Bakar, omongan Umar, omongan Utsman, omongan Ali, omongan siapa saja, kalau menyelisihi omongan Allah dan Rasulnya, minggir. Yang kita tunduki ialah omongan Allah dan Rasulnya. Itu prinsip. Ini prinsipnya pelopor itu kayak gitu. Kalau pengekor, pembebek, mukallid, ya sudah apa katanya? Katanya kiainya norok bunte, akhirnya sudah habis sudah. Pecah gesang melu Gus Dur, habis. Ini tidak benar, sebab yang punya neraka, punya surga itu Allah. Tidak ada yang punya surga neraka itu selain Allah. Kita mengharapkan masuk surga dari Habib Fulan. Habib ini nggak punya surga, nggak punya neraka. Lah ya apa? Kita mengharapkan bebas dari neraka, dari kuburannya Kiai Fulan. Kiainya nggak punya neraka, nggak punya hak
untuk masukkan atau membebaskan orang dari neraka. Ya, ini bukan main-main ini. Masalah akhirat itu bukan main-main. Jangan sembarangan. Nah, oleh sebab itu dalam agama jangan asbun ya. Jangan asbun. Sampai dikatakan oleh oleh Muhammad Ali Asy-Syaukani rahimahullah, wala tadhummu ahadun bima laisa laka bihi ilmun, wala tadhummu ahadan bima laisa laka bihi ilmun. Jangan pula kamu mencerca seseorang yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Loh, kok kamu katakan dia itu sesat? Iya, katanya. Loh, katanya. Ada haram. Ini bukan agama gosip ini. Ini agama dari Allah dan Rasulnya. Harus dengan landasan kepastian. Ya. Sampai agama itu begitu ketatnya. Orang itu tidak boleh suudon, bersangka jelek kepada perkataan seseorang atau perbuatan seseorang, kecuali dengan adanya qarinah, istilahnya dalam syariah. Qarinah itu bukti awal, indikasi, bukti awal bahwa dia berbuat demikian. Itu qarinah. Tidak boleh orang itu mengatakan, oh si fulan sama si fulanah itu telah berzina atau berselingkuh. Loh, kok tahu kamu? Iya, katanya. Ini haram, ini menyangkut kehormatan seseorang. Kecuali ada qarinah, engkau laporkan kepada pihak yang berwenang, si fulan sama si fulana mengunci diri di kamar berjam-jam. Nah, ini qarinah namanya. Itu pun tidak boleh kamu katakan langsung dia berzina. Dari mana kau tahu berzina? Mengunci diri di kamar, belum tentu dia berzina. Cuman kau katakan si fulan sama si fulana mengunci diri di kamar berjam-jam. Nah, itu namanya qarinah. Ya. Ada kemungkinan dengan itu timbul suudzon keduanya berzina, tapi tidak boleh memastikan. Sampai seperti itu agama. Sampai qadhi, hakim dalam mahkamah syariah itu menanyai orang yang menjadi saksi perzinahan, kau lihat timba masuk sumurnya? Pak Hakim, tidak lihat. Minggir, tidak boleh jadi saksi. Harus sampai seperti itu. Luar biasa. Syariah ini bukan dari hasil gosip, katanya. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Ikhwana, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat ke-6. Dan ini kaidah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka telitilah berita itu. Sebab kalau tidak, kamu akan menimpakan hukuman kepada satu kaum dengan kebodohan, ketidaktahuan, sehingga jadilah akibat perbuatan kamu itu kamu menyesal atas perbuatan.
Ya, ikhwanna, berita dari orang fasik ini bisa jadi berita dusta, bisa jadi berita benar. Orang fasik yaitu contohnya ahlul bid'ah, contohnya khawarij. Ini ahlul bid'ah. Khawarij ada yang jujur omongannya. Maka kalau dia menyampaikan berita benar, meskipun dia fasik, fasiknya itu yaitu khawarijnya itu, diterima beritanya. Ya, kalau dia dusta ditolak. Beda orang fasik dengan orang kadzdzab, pendusta lain. Kalau mass media yang ada sekarang, yang ada pada kita, itu bukan berita dari orang fasik, tapi berita dari kadzdzabun, pendusta. Dan beritanya dusta semua. Ya, kita dijejeli setiap hari untuk menjadi ahli gosip. Ahli gosip tiap hari, pagi ada berita pagi, siang ada berita siang, sore ada berita sore, malam ada berita petang. Terus dijejel dan dididik kita untuk menjadi kadzdzabun, tukang-tukang dusta. Coba dengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah ini, masalah menyampaikan berita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu di bagian muqaddimah. Kamu dapat ini, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan dusta kalau dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Kayak ada sambungan antara telinga yang gendang telinganya dengan lisannya. Begitu gendang telinganya bergetar, lisannya ikut bergetar. Tidak ada saringan sama sekali. Ini berita benar atau tidak, nggak ada saringan sama sekali. Ini berita maslahat atau tidak, nggak ada saringan sama sekali. Nggak ada akhlak. Segala berita disampaikan. Berita yang membuat takut muslimin sampaikan. Pokoknya sudah sampaikan ini. Oh, ada berita baru, ada gosip baru, gosip. Waduh, habis-habisan. Bahkan gosip itu menyangkut kehormatan seseorang muslim. Bahkan gosip itu mengandung kedoliman kepada seseorang. Dolim terhadap seseorang, baik itu muslim atau kafir, itu haram. Dan itu dibenci oleh Allah. Lah ini yang sedang terjadi, pengrusakan akhlak dari muslimin sampai menjadikan mereka tukang gosip. Tiap hari-harinya yang mestinya dipakai untuk zikir, mestinya dipakai untuk duduk sama keluarga, itu dia disita waktunya untuk nonton TV, untuk nonton sinetron, untuk nonton berita pagi, untuk nonton berita siang, untuk nonton berita petang, berita sore, berita ini, berita itu, tinjauan berita dan sebagainya. Terus otak itu dijejeli untuk supaya muslim mulutnya tidak bertanggung jawab, seenaknya ngomong. Nah, akhwanna fiddina azakumullah, hati-hati. Ini sekarang masanya orang masyarakat dibangkit-bangkitkan untuk emosi. Ya,
dengan berita-berita ini tadi. Ya, revolusi batukmu, revolusi enak aja. Terus kalau revolusi darah muslimin yang ditumpahkan, ini apa ini? Dan caranya untuk supaya ada alasan untuk revolusi, bikin berita-berita. Ini akan datang Cina sekian puluh juta, nanti akan datang berikutnya sekian ratus juta. Ini apa ini? Berita-berita yang bikin ciut hati muslimin, berita-berita yang bikin resah muslimin. Ada kadzib. Makanya dikatakan oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Mahdi, imam, salah seorang muridnya Imam Syafi'i, Abdurrahman bin Mahdi, ya, rahimahullah. Beliau menyatakan apa? La yakunur rajulu imaman yuqtada bihi hatta yumsika an ba'dhi ma sami'. Tidak boleh seseorang itu dianggap imam yang diikuti sampai dia menahan diri dari sebagian apa yang dia dengar. Sebab kalau mulutnya itu asal bunyi saja, berita terus di mulutnya itu, tidak ada ilmu, berita aja, tidak ada berita dari Allah, tidak ada berita dari Rasulnya, berita dari kafir ini, berita dari koran-koran ini tidak pantas untuk dijadikan pemimpin, kata Abdurrahman bin Mahdi. Ini pemimpin kacangan ini kelasnya, tidak ada nilainya. Nah, maka ikhwanna fiddina azzakumullah, ya, kita dibimbing untuk menjadi umat yang berakhlak, umat yang bertanggung jawab. Tahu kamu apa sebab turunnya ayat ini, surat apa? Al-Hujurat ayat ke-6 ini, ya, peristiwanya yaitu peristiwa Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid, saudara tirinya Sayyidina Utsman, seibu sama Sayyidina Utsman tapi tidak sebapak. Ini Al-Walid. Al-Walid ini diutus oleh Nabi berangkat ke kampung Banil Mustalik untuk mengambil zakat. Berangkat Al-Walid. Al-Walid ini memang di zaman jahiliyah ada percekcokan antara kabilahnya dia dengan kabilah Bani Al-Mustalik ini. Nah, berangkat. Ketika mendekati kampung Bani Al-Mustalik, melihat orang-orang kok pada kumpul. Loh, syaitan memberitahu kepada dia, membisikkan kepada dia, itu kumpul, rupanya mau menjalankan dendam mereka di zaman dulu itu kepada kaummu. Kau mau dihabisi itu. Su'udon, jelek sangka kepada mereka. Oh, rupanya ini mereka mau menyerang saya. Balik Al-Walid ini lapor pada Nabi, ya Rasulullah, aku mendekati kampung Banil Mustalik dan kemudian mereka ternyata kumpul-kumpul mau menyerang saya, Padahal ini kesimpulan dari jauh, ngamuk Rasulullah dan kaum muslimin marah. Ketika Rasulullah marah mau mengirim pasukan, malaikat Jibril
mendatangi Rasulullah. Hei Muhammad, kau jangan ngamuk dulu, teliti dulu, tabayun dulu. Nabi tersadar. Terus dikirimlah Khalid bin Walid berangkat mendekati kampung Banil Mustalik, mengintip-ngintip kampung itu. Menjelang subuh didapati, loh, mereka azan subuh, berarti mereka masih muslimin. Terus akhirnya Khalid bin Walid masuk ke kampung itu, disambut dengan senang oleh mereka. Kemudian pada sholat berjamaah subuh di masjid, waduh, balik Khalid bin Walid menghadap Nabi, lapor, ya Rasulullah, mereka adalah orang baik, orang yang senang menerima kedatangan kami. Ketika itu turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu berita dari orang fasik membawa satu berita, maka telitilah berita itu, agar jangan sampai kalau kamu tidak teliti kamu menghukumi satu kaum dengan ketidaktahuan, sehingga jadilah akibat hukuman kamu itu kamu menjadi orang-orang yang menyesal. Begitu selesai ayat ini dibacakan oleh Nabi, datang rombongan dari kampung Banil Mustalik menghadap Rasulullah, diterima oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kami heran dengan utusanmu. Kami ketika melihat utusanmu datang, kami siapkan penyambutan besar-besaran untuk menyambut datangnya utusanmu. Kok tiba-tiba utusanmu lari meninggalkan kami? Nah, coba. Su'udzon, jelek sangka. Ya, tanpa teliti, melihat dari jauh langsung menyimpulkan ini bahaya ini. Ya, maka ikhwanna fiddin azakumullah, ya, hati-hati daripada permainan berita untuk mempermainkan kaum muslimin dengan berita-berita itu, dan itu adalah upaya untuk mengkerdilkan kaum muslimin, membuat kaum muslimin itu umat pengekor, umat pembebek, ya, hanya ikut-ikutan saja, beritanya juga ikut-ikutan, dan agamanya ikut-ikutan, tidak mempunyai kemauan untuk meneliti dengan benar bagaimana agamanya yang benar, bagaimana dalil yang benar, bagaimana pemahaman yang benar, bagaimana berita yang benar. Kalau dibilang, walah kalau gitu kan repot. Loh, kalau memang repot, mulutmu itu diem, mulutmu itu diem. Kalau memang repot, diem sudah. Gak usah ikut ngomong, gak usah ikut komentar, karena langsung dicatat oleh Allah komentarmu dan omonganmu itu. Dan kalau seorang itu membiasakan dirinya untuk bermain-main dengan dusta, yaitu dengan ngomong asal ngomong apa yang tidak jelas beritanya itu nanti dicatat oleh Allah pendusta. Na'udzubillah. Nah, oleh karena itu Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa dari kalian yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik, berkata yang benar, pasti benar, atau kalau tidak bisa ya diem mulutnya. Lebih baik diem. Oh, ini pendiam ya,
Apa rugi kalau dibilang pendiam? Apa salah kalau dibilang pendiam? Gak salah, gak melanggar hukum kok. Untuk dibilang pendiam, diem. Jadi hati-hati dalam menjaga kata. Ya, ini adalah sebagai akhlak yang sangat dijunjung tinggi. Dan hati-hati dalam beragama, jangan sembarangan ikut-ikutan, tetapi hendaknya teliti dan teliti. Kalau belum tahu, ya tanya dan tanya dan tanya sampai mempunyai kepastian tentang keterangan-keterangan daripada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan atau memang sudah pinter semua? Atau sudah paham semua? Tafadhal, mungkin ada pertanyaan, silakan. Sebelum ditutup, ini sudah malam, kita harus segera menutup acara kita ini. Barakallahu fikum. Ada permohonan berita bagaimana perkembangan dakwah di Papua. Ya, memang sekarang saya sedang fokus perhatian untuk mengembangkan dakwah di Papua, ya. Dan saya mulai membuat markas dakwah di mana? Di Jayapura, di luar kota Jayapura, Kabupaten Kerom. Di sana ada hutan yang bisa dibeli. Akhirnya saya beli dan saya bikin markas dakwah di sana. Berhubung kenyataan yang ada, dakwah tauhid itu hampir tidak ada di sana. Ya, orang tidak mengerti tauhid, orang tidak mengerti tentang al-wala wal bara, orang tidak mengerti tentang dirinya sebagai muslim, sehingga mereka diinjak-injak oleh kepentingan, oleh kekuatan-kekuatan Nasara, sehingga mereka direndahkan. Nah, itu kenyataan yang ada, persis seperti ini yang kita dapati di Ambon ketika sebelum terjadi kerusuhan pada tahun 1999 sampai kemudian meningkat kerusuhan itu sampai pada tahun 2000-an. Pertanyaan. Apa? Pertanyaan. Yang apa? Yang ini. Betul. Itu bukan pertanyaan. Oh ya. Salah ini. Oh ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan antum tentang pengangkatan salah satu ulama menjadi imam besar muslimin Indonesia? Ya suruh angkat, apa urusannya? Angkatan aja wis. Get now wis. Ada yang diangkat jadi Amir Mujahidin Indonesia, angkatan. Ada yang diangkat jadi Khalifatullah fil ardi,
khalifatullah fil ardi. Angkatan getno wis. Wong cuman nama saja getno wis. Ayo get-getan wis. Sekedar nama saja ya tidak apa-apa. Dan itu tidak ada nilainya sama sekali dalam agama. Tidak ada nilainya sama sekali dalam agama. Kata penanya, Ustadz, bagaimana sikap kita kepada orang tua sendiri yang masih melakukan kesyirikan padahal sudah diperingatkan? Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Bersikap sopanlah kamu kepada kedua orang tuamu, meskipun dia mengajak kamu kepada syirik seandainya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kalau kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, maka jangan kau taati dia, tetapi engkau gauli, engkau berbuat baik dengan kedua orang tuamu itu di dunia dengan ma'rufa, dengan baik. Itu perintah dari Allah. Ya, ajakan dia kepada syirik, ya jangan kau taati. Caranya kau menolak ajakan itu dengan cara sopan. Ya. Nah, yang penting kamu tidak berbuat syirik. Tapi tetap kamu sebagai anak wajib untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, kecuali kalau kedua orang tuamu itu sudah menyatakan mulutnya caci makian, kebencian kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Sunnah, itu lain perkara. Itu sudah berarti menyerang, menyatakan merang terhadap Islam, maka tidak ada maaf meskipun orang tua. Nah, ini perintah dari Allah. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu wa in kanu aba'ahum aw ikhwanahum dan selanjutnya. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang berkasih sayang. Engkau tidak mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walaupun dia itu adalah bapak ibu dia, walaupun dia itu adalah saudara dia, walaupun dia itu adalah anak-anak dia, dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah, itu kalau sudah menyatakan perang, yakni mulutnya sudah kurang ajar terhadap Islam. Ya, ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, Rasulullah dan para sahabatnya masuk kota Mekah, Abu Bakar As-Siddiq merasa, wah ini pertama kali masuk Mekah setelah hijrah. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mampir ke rumah bapaknya, yaitu siapa? Abu Quhafa, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Datang, bapaknya itu buta, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu. Ya abatah, ana ajikum, aku datang kepada engkau wahai ayah. Man anta? Ana Abdullah waladak. Namanya Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, ana Abdullah. Abdullah, apa yang kau dapatkan dari Muhammad yang pendusta itu, yang kurang ajar itu? Itu tangannya Abu Bakar As-Siddiq refleks itu, langsung ceprot.
mulutnya bapaknya yang langsung ditempeleng itu, moncrot darah gitu. Karena mulutnya berbicara melecehkan, menghina agama Allah. Itu anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, itu anak yang berbakti kepada orang tua. Karena diceprot gitu, kaget itu Abu Quhafa. Kok jadi seperti ini anakku? Terus akhirnya Abu Quhafa tanya-tanya tentang Islam, jadi merunduk, akhirnya masuk Islam. Itu anak yang berbakti kepada orang tua karena menjalankan syariat Allah, bahwa kalau orang tua itu sudah sampai mulutnya mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki Al-Quran, mencaci maki Sunnah, sudah, itu tidak boleh ditolerir. Selama dia ayo mengajak syirik, ayo mengajak, ya sudah, nanti aja bapak, nanti aja ibu, nanti kita cari alasan untuk menolaknya dengan baik dan tetap berakhlak yang mulia kepada dia. Ya, nah, bas, yakfi, yakin. Nah, ilahuna kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.